Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Dan pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan lagi setelah hampir 2 minggu ini aku lebih banyak menghabiskan waktu di Magelang alias di karoseri New Armada karena ada banyak sekali pekerjaan di sana. Dan akhirnya ini ada lumayan banyak waktu yang bisa aku pakai untuk jalan-jalan ngetrip lagi. Dan trip kali ini kita akan mulai dari Malang, dari rumah menuju ke Jakarta. Besok di Jakarta ada beberapa kerjaan sedikit dan aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sumatera. Semoga lancar-lancar semua, tidak ada kerjaan dadakan. Karena kalau ada kerjaan dadakan bisa tiba-tiba nggak jadi kita ngetrip lagi ke Sumatera. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu update perjalanan dari Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu. Dan kita akan memulai perjalanan dari Malang. Ini aku akan naik bus Damri Imperial Suite. Sebenarnya aku udah pernah naik bus Damri Imperial Suite ini kalau nggak salah sekitar 6 bulan lalu ya. Dan waktu itu aku komplain dengan busnya karena di busnya itu berisik sekali karena ada APAR atau apa namanya alat pemadam kebakaran itu yang sisinya itu dia kurang pas, jadi mengeluarkan suara yang lumayan berisik. Nah, aku pengen naik bus ini karena sebenarnya udah lama pengen naik bus ini, cuman gagal terus ya. Akhirnya hari ini, hari Minggu tanggal 22 September, aku akhirnya akan naik bus Damri Imperial Suite lagi dengan harga tiketnya itu adalah Rp540.000. Kita akan lihat bagaimana bus ini, apakah masih sama seperti terakhir kali aku naikin itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan lalu. Apakah sekarang menjadi lebih baik? Harusnya sih menjadi lebih baik ya, karena setelah video itu tayang itu langsung dinotis sama Damri-nya dan langsung masuk ke karoseri. Kalau nggak salah setelah video Damri Imperial Suite itu tayang 6 bulan lalu atau 7 bulan lalu, itu busnya ada balik lagi ke karoseri itu sebanyak 3 kali kalau nggak salah ya. Jadi harusnya sekarang bisa jadi lebih baik. Dan kebetulan banget tadi pagi pas aku pesan tiketnya itu kursinya masih banyak sekali yang kosong. Sedangkan bus-bus selain Imperial Suite alias bus Damri yang biasa kita naikin yang warna putih itu penuh semua, mau yang eksekutif class ataupun yang royal class. Namun untuk yang Damri Imperial Suite itu masih banyak sekali kosongnya gitu. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke kantor dari Damri Malang, yang dari rumah ini ke sana sekitar 15 menit lah. Jadi kita lanjut lagi kalau sudah di kantor cabang Damri Malang. Teman-teman, sekarang jam 17:19 menit, aku sudah berada di kantor cabangnya Perum Damri di Malang. Dan kalau kita naik bus Imperial Suites, itu kita akan mendapatkan ruang tunggu khusus yang terpisah dengan ruang tunggu bus selain Imperial Suites. Kalau selain Imperial Suites itu ruang tunggunya ada di kantor pemasaran atau di tempat tiketingnya. Kalau untuk yang Imperial Suites kita akan diberikan ruangan khusus yang mana di ruangan ini sebenarnya ber-AC, cuman ini AC-nya tidak dinyalakan dan aku mencari remote-nya, tidak ada nih remote-nya. Terus juga di sini khusus untuk Imperial Suites kita diberikan dispenser, ada kopinya, ada tehnya, ada air putih, ada cemilannya. Jadi memang pelayanannya sejak kita sebelum naik ke bus itu sudah beda antara yang Imperial Suites dengan yang bukan Imperial Suites gitu sih teman-teman. Dan ini kantornya Damri Malang, ini sudah tampilannya baru ya. Dulu pertama kali aku pindah ke Malang sekitar 2 tahun lalu, di tempat sekarang ini kalau ke sana itu ke tempat tiketingnya. Tapi saat ini
tempat tiketingnya atau tempat reservasi atau tempat pemasarannya itu pindah ke bagian depan, yang mana bangunannya itu juga bagus karena bangunan baru, warnanya putih, jadi sangat fresh, sangat enak dilihatnya. Dan memang kantor cabangnya Damri Malang ini dia kayaknya mengusung konsep vintage gitu ya. Jadi kalau di tempat ruang tunggu Imperial Suite ini dia memang kayak rumah lama gitu. Makanya di bagian dalamnya juga dari ruang tunggunya, terus juga lampu yang digunakan, furniture yang digunakan itu kayak mengusung konsep vintage atau klasik gitu. Nih, kita lihat untuk di bagian snack dan juga dispenser ya. Jadi di sebelah sini untuk dispensernya, ini kita disediakan kopi, ada top coffee dan juga ada teh dandang. Terus di sini untuk cupnya untuk kita bikin, di sini juga ada banyak colokan untuk kita nge-charge handphone. Ini untuk air mineralnya. Di sini ada tisu dan di sini untuk snack. Tuh, khusus pelanggan Imperial Suites. Ada permen juga dan ada kursi lagi di sebelah sini. Ini amat disayangkan AC-nya tidak nyala ya. Ini aku nyari dari tadi nggak ada remote-nya. Oke, jadi kita keluar lagi aja yuk. Kita lihat bus yang sudah mau berangkat. Ini ada yang eksekutif kelas sepertinya itu ya. Sudah siap untuk diberangkatkan. Kalau bus yang kita naikin Imperial Suites masih di belakang. Sekarang jam setengah 6, ini bus Damri Imperial Suite sudah masuk ke tempat keberangkatannya. Jadi ini kan yang kita naikin, dia pemberangkatannya jam 18.00. Jadi jam 17.30 dia standby di tempat keberangkatannya untuk menaikkan barang-barang penumpang dan nanti jam 18.00 akan diberangkatkan. Dan ini aku baru aja ngambil teh dan juga keripik singkong. Jadi enaknya naik bus Imperial Suite ini sebelum berangkat kita sudah dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Terus semoga ini penumpangnya rame ya, karena tadi pagi, aku pesan tiketnya itu baru tadi pagi, malah pagi menjelang siang ya, sekitar jam 11 tadi, aku baru pesan tiket Damri Imperial Suite, itu kursinya masih banyak yang kosong. Tapi semoga banyak penumpang dadakan yang beli tiket bus Damri Imperial Suite sehingga penumpang itu nggak terlalu banyak kosongnya lah kursinya di busnya gitu. Karena aku tuh tipe kalau orang yang pusing kalau naik bus dan busnya itu penumpangnya sedikit, nggak tahu kenapa ikutan pusing gitu loh, kayak hitung-hitungan solarnya nih gimana, terus apa gaji driver krunya tuh gimana, balik modalnya gimana, itu aku ikut kepikiran gitu. Jadi kalau naik bus baru yang penumpangnya sedikit, aku ikutan pusing. Gitu lah teman-teman. Oke, jadi sebentar lagi kita akan naik juga ke bis. Ini aku ngabisin teh dulu sama singkongnya. Dan dari tadi tuh aku sendirian loh di tempat ruang tunggu Imperial Suite. Kayaknya ini harus dibeli. Ini harus diberi pemberitahuan ke penumpang-penumpang Damri Imperial Suite kalau punya ruang tunggu sendiri, karena kayaknya pada nunggunya di tempat reservasi tiket gitu. Padahal lebih enak nunggu di sini kalau AC-nya nyala. Ini sekarang AC-nya tidak dinyalakan, jadi di dalam panas banget. Makanya ini aku lebih milih kita nunggu di luar. Lebih enak di sini. Terus asri juga di sini, banyak pohon-pohonnya gitu. Oke, jadi sebentar lagi kita akan naik juga ke bis. Sekarang jam 17.36. Mari kita naik ke busnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton review lengkapnya dari Damri Imperial Suite, bisa nonton video yang ini, karena di sana aku sudah review lumayan lengkap lah dari bus Damri Imperial Suite. Kalau di sini kita mau review tapi agak susah ya, karena di sini sempit tempatnya gitu ya. Terus apalagi ya, pokoknya review singkatnya adalah Damri Imperial Suite ini dia memiliki dua kelas, sleeper di bagian bawah dan juga royal class di bagian
atas atau lantai 2-nya. Harganya untuk yang bagian atas sama seperti aku naikin itu harga tiketnya adalah Rp540.000. Bus ini menggunakan bodi buatan karoseri Tentrem Avante D2. Kemudian bus ini menggunakan sasis Volvo B11R. Jadi bisa dipastikan perjalanan kita bersama bus ini akan nyaman sekali. Oke, ya sekarang kita naik. Aku cuma bawa tas ini loh. Pergi hampir 10 hari bawanya segini doang. Luar biasa kan? Harus belajar cara melipat-lipat baju sama aku. Oke, ya kita naik ke bis. Ini suspensinya dikasih turun banget ya, posisi paling turun supaya memudahkan penumpangnya untuk naik ke bis. Ya. Sekarang aku sudah berada di dalam bisnya dan sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 3. Jadi aku duduknya ini paling depan sebelah kanan. Dan kalau waktu itu kita pernah naik bus Damri Imperial Suite, aku duduknya di sebelah kiri yang kursi single alias kursi jomblo. Karena hari ini kursi jomblo nomor 1 sudah diisi, jadi aku duduknya di kursi yang double atau 2. Jadi bus ini seperti yang tadi aku bilang, bus ini memiliki 2 kelas. Ada kelas yang sleeper di dek bawah dan ada kelas royal di dek atas. Dengan total di bus ini penumpang yang bisa diangkut adalah 36 orang penumpang. 6 di bagian bawah atau di sleepernya dan 30 di bagian atas atau di dek kedua di kelas royal. Dan ini aku pas masuk ke dalam bus ini sudah banyak sekali improve yang aku rasakan dibanding dulu ketika aku naik bus Damri Imperial Suite pas masih baru-barunya. Yang paling berasa banget adalah ketika naik ke bisnya, itu aku merasakan bisnya ini wanginya luar biasa. Jadi seneng banget, jadi penumpang pas baru masuk tuh langsung happy gitu. Bahkan kalau aku duduk di depan seperti ini, di depanku persis ini ada pengharum ruangan. Dulu nggak ada nih pengharum ruangan di sini. Terus juga ada tempat sampahnya. Kayaknya seingatku dulu ini belum ada tempat sampahnya. Terus juga ada tempat tisu di sebelah sana. Itu juga dulu kayaknya belum ada. Jadi sekarang kita langsung aja bahas apa saja sih yang kita dapatkan di tempat duduk kita. Yang pertama, kita akan mendapatkan audio video on demand di bagian depan. Ini kita bisa setting dan sekarang lagi menampilkan nomor kursi ya, nomor kursi 3A. Coba kalau kita back. Nah, jadi dia ada movie. Aduh, silau ya. Ini ada movie, ada musik, ada movie-nya kemencet. Ada game, ada internet, ada e-book. Coba e-book kita buka. Oh, nggak ada isinya. Jadi audio video on demand ini bisa menjadi entertainment kita sepanjang perjalanan naik bus Damri, yang perjalanannya naik bus Damri Imperial Suite ini ditempuh dengan waktu kurang lebih 11 sampai dengan 13 jam perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta. Kalau terakhir aku naik bus Damri Imperial Suite dari Jakarta ke Malang itu 12 jam teman-teman. Jadi kurang lebih segitulah. Tapi harusnya bisa lebih cepat hari ini karena hari ini adalah Minggu sore. Jadi harusnya sih ngejar waktu untuk ngejar penumpang yang kerja besok pagi hari Senin atau biasa disebut PJKA, pergi Jumat kembali Ahad gitu. Terus untuk bangkunya, ini dia bangkunya menggunakan bangku buatan Rimba Kencana yang bisa dipastikan ini akan nyaman sekali dan dia jumbo. Dengan badanku yang lebar, ini masih bisa disanggah full semuanya. Dan walaupun ini aku duduknya di kursi yang 2, ini ada pembatasnya, pembatas kepalanya yang ini kayak kupingannya gitu, jadi kepala tuh nggak akan ke sana-sana. Jadi kalau di sebelah kita tuh lawan jenis gitu ya misalkan, itu nggak ada alasan untuk kepala kita nyender di badan dia, itu nggak ada alasan karena kursinya ini dia tebal untuk kupingannya gitu teman-teman.
Dan ketika kita masuk ke bis dan melihat kursi kita tuh langsung disambut dengan banyak sekali perlengkapan. Yang pertama, ini kita mendapat bantal. Kayaknya dulu nih belum ada nih bantalnya nih. Ini baru nih, ada bantal seperti ini. Jadi kita mendapatkan bantal yang berwarna apa ini? Coklat ya ini ya. Terus kita mendapatkan selimut. Ini selimutnya masih plastikan, jadi bisa dipastikan kehigienisan dan kebersihannya itu sangat terjaga karena masih plastikan, dan dia selimutnya enak. Dia selimutnya tuh bahannya lembut dan nggak terlalu tebal tapi enak. Cukup lah untuk kita pakai dan menghangatkan kita dari dinginnya AC di malam hari. Terus juga kita mendapatkan ini. Ini belum ada dulu. Terakhir aku naikin ya. Ini isinya ada tisu basah, ada masker, ada sikat gigi. Tuh. Jadi ditempatkan di pouch seperti ini. Cakep banget kan? Improve-nya sudah banyak sekali padahal kita belum jalan. Terus kita juga diberikan box seperti ini. Boxnya ini isinya adalah air mineral dan juga roti. Ada lagi nggak? Sama permen gitu. Jadi di box ini isinya ada 3 item, ada permen, roti, dan juga le mineral yang ada manis-manisnya. Jadi seperti itulah yang kita dapatkan di tempat duduk kita. Terus di bus ini juga ada mini pantry atau minibar terletak di bawah di samping toilet. Jadi kalau teman-teman mau nyeduh kopi, teh, pop mie itu bisa ke bawah, ada dispensernya, jadi bisa pakai air panasnya gitu teman-teman. Jadi memang fasilitas yang diberikan dari bus Damri Imperial Suites ini banyak sekali. Dan kalau kita lihat bus Damri Imperial Suite ini di bagian dalamnya memang kelihatannya terang banget ya. Ini lampu tengahnya warna putih terang, terus lower AC-nya juga warna putih terang, terus ini ductingnya juga warnanya cerah gitu ya. Dan ada TV di sini, tapi TV-nya tidak dibuka. Lebih baik tidak dibuka karena kalau dibuka itu berpotensi menimbulkan suara yang aneh-aneh ketika jalan. Ngomong-ngomong suara yang aneh-aneh ketika jalan, waktu itu pas aku naik bus Imperial Suite, bus ini mengeluarkan suara yang lumayan parah yang datangnya dari sini. Jadi apar ini dulu tuh mengeluarkan suara yang lumayan parah, tapi sepertinya ini sudah diperbaiki. Tuh, sudah dikasih spoon di sini ya, karena dulu dia posisinya ngegantung. Jadi kalau kena jalan yang kurang baik dia akan berisik. Cuman ini sepertinya sudah diperbaiki, ditambahkan spoon persis seperti yang aku bilang dulu ya. Ditambahin spoon di bawahnya. Itu beneran dilakukan di sini. Good job. Terus juga untuk kursinya dia ada leg rest-nya. Dan kalau kita duduk depan kayak gini posisinya, tuh lega sekali ke bagian depannya. Minusnya kalau duduk depan adalah kita mendapatkan lower AC yang seperti ini, bukan lower AC yang standar seperti yang belakang. Waduh. Jam 17:59 ini kita sudah diberangkatkan dari kantor cabangnya Damri di Malang. Ini nggak tahu ya, ini akan masuk ke Terminal Arjosari atau enggak. Terus ini kalau belok kiri, kalau ambil kiri ini ke Terminal Arjosari. Kalau kita ke atas berarti nggak ke terminal. Oh, berarti ini kita nggak ke terminal nih. Kita naik ke flyover. Kalau ke terminal ambilnya bawah. Gitu. Dan ini beneran. Ini untuk aparnya ini sudah tidak mengeluarkan suara sama sekali, teman-teman. Bagus, good job, luar biasa. Dan ini ada satu problem adalah ini subwoofernya di depan. Jadi kalau lagi ada suara announcement ini nggak kedengaran apa-apa, cuma subwoofernya aja dia mendengung. Teman-teman dengar nggak dari tadi? Jadi gitulah. Tapi overall ini udah bagus banget sih. Tadi kita ngelewatin garis kejut itu udah nggak ada suara dari aparnya. Ini suara-suara kayaknya dari avotnya deh. Coba agak dinaikin biar nggak ada suara. Cinta wujudkan sebuah harapan
cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah sekarang aku tersadar, cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Kita sekarang tiba di gerbang tol Kejapanan. Ini tumben banget. Ini kayaknya aku baru pertama kalinya ya selama tinggal di Malang 2 tahunan ini ngelihat gerbang tol Kejapanan serame ini. Wih, ada tulisan Ina Ma'alus Yusro. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sejauh ini dari Malang sampai gerbang tol Kejapanan, ini bus Damri yang kita naikin ini kencang banget sih. Akhirnya kita tiba juga di Medaeng, Surabaya. Ini di depan kita sekarang ada bus Rosalia Indah dengan nomor 101 double decker yang pernah kita naikin dari Malang menuju ke Jakarta. Ini dia pemberangkatan pagi ya teman-teman. Jadi ini dia dari Jakarta ke Malang pemberangkatan pagi. Dan jam segini dia udah sampai Surabaya aja. Lumayan cepet nih kalau hari Minggu. Dan ini kita mau menuju ke Terminal Bungurasih. Seperti biasa di Medaeng ini dia macet terus sih. Jadi walaupun sekarang hari Minggu tetap macet di sini. Kita sampai di Terminal Purabaya Bungurasih dan ini bus Damri Imperial Suites dan bus Damri lainnya. Ini dia berangkatnya jam 8 malam alias jam 20.00. Jadi kita di sini berhentinya lumayan lama teman-teman. Aduh, ini bis Bagong dia mau kemana nih? Dia mau ke kiri nih kayaknya nih, tuh kan? Iya, dia mau ke kiri. Ayo, ini siapa yang mengalah ini? Jadi bus Damri ini adalah bus ke Jakarta yang bisa dibilang pemberangkatannya paling malam dari Terminal Bungurasih Surabaya. Kalau di depannya Damri itu ada bus Sinarjaya yang kita sudah pernah naikin juga. Wah, tuh ada Sugeng Rahayu. Itu nomor berapa tuh? Kayaknya bagus tuh. Ada Sugeng Rahayu beberapa di sini yang terparkir atau standby. Dan Terminal Bungurasih ini adalah terminal yang kayaknya nggak pernah sepi ya. Dan ini kita parkir dulu. Sepertinya ini penumpangnya banyak sekali yang naik dari Surabaya. Karena kita dari Malang tadi penumpangnya cuman 5 orang saja. Mari kita buka box rotinya dan ini dia. Oh, ternyata rotinya cuma 1 tapi besar banget ini. Ini roti, ada keju, ada sosisnya dan ini sepertinya enak sekali ya. Jam 20:10, telat 10 menit dari jadwal seharusnya. Ini kita akhirnya diberangkatkan dari Terminal Purabaya Bungurasih dan teman-teman lihat deh, ini di sampingku ternyata tidak ada penumpangnya nih. Nih, waduh sayang banget ini. Ini penumpangnya dia batal lunas atau gimana. Yang jelas nomor 1 itu kalau di aplikasi tadi pagi udah ada penumpangnya. Ini nomor 2 juga harusnya udah ada penumpangnya karena di sini udah disediakan tuh snack, selimut, bantalnya dan lain-lain. Jadi ternyata ini tidak ada penumpangnya. Wow, luar biasa ya. Bisa dibatalkan loh naik Imperial Suite padahal ini harganya 500 juta lebih. Oke, jadi ini kita berangkat dari Terminal Purabaya Bungurasih. Setelah ini sudah tidak ada pemberhentian lagi teman-teman, karena untuk bus Damri Imperial Suite ini dia makanannya itu dibagikan ketika busnya jalan. Jadi tidak ada berhenti untuk
servis makan di restoran atau di rest area gitu tidak ada. Jadi makannya ya di bus aja sambil jalan. Ini dia, kita dibagikan untuk makanannya. Wow, ternyata makanannya Solaria sekarang teman-teman. Wah, luar biasa banget. Dulu tuh makanannya tuh makanannya KI gitu. Tapi sekarang diganti menjadi Solaria. Wow, bener-bener improve-nya luar biasa sekali ini Damri Imperial Suite. Dan ini aku menggunakan meja lipatnya yang sudah ada dari kursi rimba kencana yang kita dudukin. Ayo kita lihat isinya apa. Nah, ini dia, ternyata isinya tuh kayak ayam goreng crispy, terus sama telur ceplok, terus ada sausnya, sama ada bumbu teriyaki. Wow, enak sekali, ini favoritku banget sih. Jam 1 pagi ini kebangun karena busnya berhenti. Ternyata ini kita lagi di rest area kilometer 282B di Tegal, Jawa Tengah. Ini kita ada barengan bus 27 Trans dan juga City Trans di depan kita. Ini kayaknya langganan untuk isi solar di sini untuk bus Damri Imperial Suite. Aduh, ini enak banget, tadi kenyang jadi langsung tidur. Kurang lebih tadi antri isi solar sekitar 20 menitan dan ini kita kembali melanjutkan perjalanan dari rest area kilometer 282 di Tegal, Jawa Tengah. Dan ini kayaknya aku mau lanjut tidur lagi karena sekarang baru jam 1:30 pagi. Teman-teman, sekarang aku sudah berada di kantor Damri Kemayoran dan luar biasa sekali perjalanan kita kurang dari 12 jam, mungkin sekitar 11 jam setengah ya, karena kemarin kita berhenti di terminal Bungurasih cukup lama dan juga yang luar biasa adalah banyak sekali perubahan-perubahan yang aku rasakan setelah 6 bulan lalu atau 7 bulan lalu aku naik bus Damri Imperial Suite dan baru sekarang naikin lagi. Itu ada banyak sekali perubahannya, banyak sekali improve-nya di pelayanannya, di servisnya, di fasilitasnya, itu banyak sekali perubahan. Terus juga dulu 6 bulan lalu, 7 bulan lalu itu yang aku pernah naikin itu di bagian dalamnya yang seperti aku bilang kemarin ya, ada bagian-bagian yang ketika jalan itu menimbulkan suara yang berisik sekali. Sekarang sudah tidak ada. Jadi ya itulah teman-teman fungsinya kita mengkritik, dalam arti dalam mengkritik dalam kebaikan ya. Itu kan akan kita rasakan kebaikannya suatu saat gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak suka dengar kritik, ya itu berarti itu nggak bisa maju kalau kayak gitu, karena kritik untuk kebaikan itu kan sangat baik gitu kan, sangat bagus.
yang merasakan juga kita juga sebagai pelanggan. Dan usaha yang benar adalah usaha yang mendengarkan kritik dari customernya. Karena kalau bukan dari customer, ya dari mana lagi dapat penghasilannya, dapat income-nya gitu kan. Jadi kalau aku kan bikin konten naik bus, naik transportasi umum gitu, ya mencoba untuk selalu objektif. Yang bagus aku bilang bagus, yang jelek ya aku bilang untuk diperbaiki. Jadi emang aku nggak pernah terafiliasi oleh PO manapun, tidak pernah terafiliasi oleh karoseri manapun. Jadi ketika lagi bikin video ya aku bebas mau ngomong apa aja. Ya aku bayar sendiri kok. Aku beli tiket sendiri pakai uang aku sendiri. Jadi ya sebagai penumpang kita wajar lah untuk mengkritik sesuatu yang seharusnya kita dapatkan namun kita tidak dapatkan. Maksudnya adalah kalau kita bayar mahal, kita bayar tiket 500.000, tapi kita tidak mendapatkan value yang sama dengan 500.000, ya kita wajar untuk kritik. Tapi kalau kita naik bus ekonomi dengan harga murah, terus kita kritik, ya itu baru nggak wajar gitu ya. Jadi ya selalu mencoba untuk objektif lah. Yang bagus dibilang bagus, yang jelek ya kita kasih saran, kita kasih kritik untuk bisa diperbaiki. Jadi aku kalau bikin video selalu begitu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, oh ini Mas Arkan nih tukang komplain, ya komplain itu wajar kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita bayar tuh tidak sama value-nya gitu. Jadi ya tolong dimaklumi saja. Begitulah perjalanan kita kali ini. Damri Imperial Suite sekarang punya banyak sekali perubahan yang teman-teman bisa rasakan perubahannya ketika sudah naik bus Imperial Suite ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikuti video kali ini. Ya mohon maaf videonya agak singkat karena sepanjang jalan aku tidur. Jadi emang busnya sangat nyaman sekali. Memakai bodi tentrem, terus juga sasisnya Volvo, sudah jelas itu nyamannya sudah luar biasa. Walaupun memang kalau kita duduk di bagian depan itu masih ada suara-suara ketika melewati jalanan yang kurang bagus ya, kayak sambungan jembatan, garis kejut. Cuman kalau menurutku sih nggak terlalu mengganggu ya, nggak seperti dulu yang waktu aparnya itu masih ngegantung. Kalau itu jalan bagus aja dia bunyi. Kalau sekarang bunyinya ketika ada garis kejut atau ada jalan yang kurang baik doang. Oke.